Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza dengan NIM 2290983 kelas 3B. Di sini saya akan menyetor hafalan terminologi sistem syaraf pusat. 1. Neuron, yaitu sel saraf yang menghantarkan impuls listrik untuk komunikasi antar bagian tubuh. 2. Akson, yaitu serabut panjang pada neuron yang mentransmisikan impuls menuju neuron lain atau otot. Ketiga, dendrit, yaitu cabang dari neuron yang menerima impuls dari hormon lainnya. Selanjutnya sinaps, yaitu ruang antar neuron, tempat terjadinya komunikasi antara komunikasi kimiawi melalui neurotransmitter. Selanjutnya neurotransmitter atau otak besar, yaitu zat kimia yang memungkinkan transmisi sinyal antar neuron seperti dopamin dan serotonin. Selanjutnya cerebellum, otak kecil, yaitu tempat yang berperan dalam koordinasi gerakan dan keseimbangan tubuh. Selanjutnya medulla oblongata, yaitu tempat untuk mengontrol fungsi vital tubuh seperti pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah. Selanjutnya talamus, yaitu sebagai pusat relay informasi sensorik dari tubuh menuju korteks cerebral. Selanjutnya hipotalamus, yaitu tempat untuk mengatur banyak fungsi tubuh seperti suhu tubuh, rasa lapar, dan ritme tidur. Selanjutnya yaitu lobus frontal, bertanggung jawab untuk fungsi kognitif tinggi seperti perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu lobus parietal, yaitu tempat untuk mengolah informasi sensorik terkait sentuhan dan persepsi ruang. Selanjutnya yaitu lobus temporal, yaitu tempat untuk mengatur pendengaran, memori, dan pemahaman bahasa. Selanjutnya yaitu lobus occipital, yaitu tempat untuk mengontrol penglihatan dan pengolahan gambar visual. Selanjutnya yaitu ganglia basalis, berperan dalam pengaturan gerakan dan koordinasi motorik. Selanjutnya pons, yaitu tempat untuk menghubungkan otak besar dengan sumsum tulang belakang serta mengatur tidur dan pernapasan. Selanjutnya sumsum tulang belakang, yaitu sebagai jalur komunikasi antara otak dan tubuh. Selanjutnya piameter, yaitu lapisan tipis membran yang menutupi otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya arachnoid matter, yaitu lapisan tengah meninges yang berisikan cairan cerebrospinal. Selanjutnya dura matter, yaitu lapisan luar meninges yang berfungsi sebagai pelindung fisik otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya cairan cerebrospinal, yaitu untuk melindungi dan memberi instruksi pada otak serta sumsum tulang belakang. Selanjutnya
meningen, yaitu tiga lapisan yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya sumsum tulang belakang yaitu menghubungkan otak, saraf tubuh, serta mengatur refleks. Selanjutnya neuroplastisitas yaitu kemampuan otak untuk membentuk jaringan saraf baru setelah cedera atau pembelajaran. Selanjutnya ada sklerosis lateral amiotrofik yaitu penyakit neurodegeneratif yang menyebabkan kerusakan pada neuron motorik. Selanjutnya stroke yaitu stroke dapat terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu yang menyebabkan kerusakannya jaringan otak. Selanjutnya epilepsi yaitu gangguan neurologis yang ditandai dengan kejang-kejang yang terjadi akibat gangguan aktivitas listrik di otak. Selanjutnya Parkinson yaitu penyakit neurogeneratif yang mempengaruhi kondisi gerakan terutama akibat kerusakan pada substansi mineral. Selanjutnya Alzheimer yaitu penyakit yang merusak memori dan kemampuan kognitif, seringkali dikaitkan dengan akumulasi plak amyloid. Selanjutnya cerebral palsy yaitu gangguan gerakan yang disebabkan oleh kerusakan pada bagian motorik selama perkembangan. Selanjutnya hematoma subdural yaitu penumpukan darah antara otak dan lapisan durameter yang bisa disebabkan oleh cederanya kepala. Selanjutnya glioma yaitu jenis tumor otak yang berasal dari sel glia yaitu sel pendukung di dalam sistem syaraf. Selanjutnya multiple sclerosis atau MS yaitu penyakit autoimun yang merusak selubung mielin, memperlambat transmisi sinyal saraf. Selanjutnya neuralgia yaitu rasa sakit yang ditimbulkan akibat peradangan atau gangguan pada syaraf. Selanjutnya miastenia gravis yaitu penyakit autoimun yang melemahkan otot-otot tubuh dengan mengganggu komunikasi saraf di otak. Selanjutnya spinal cord injury yaitu cedera pada sumsum tulang belakang yang dapat menyebabkan kelumpuhan atau kehilangan fungsi sensorik. Selanjutnya anoksi otak yaitu kondisi kekurangan oksigen di otak yang dapat mengakibatkan kerusakan otak secara permanen. Selanjutnya hiperrefleksia yaitu kondisi di mana refleks tubuh itu lebih kuat atau lebih sering terjadi akibat adanya gangguan pada sumsum tulang belakang dan tingkat kesadarannya mengacu pada sejauh mana seseorang dapat merespon lingkungan dari keadaan terjaga hingga koma. Selanjutnya neurogenesis yaitu proses pembentukan neuron baru
Selanjutnya sklerosis tuberosa, yaitu kelainan genetik yang dapat menyebabkan pembentukan tumor di otak dan di organ lainnya. Selanjutnya yaitu sindrom Guillain-Barré, yaitu gangguan autoimun yang menyerang sistem syaraf perifer, sering dimulai setelah infeksi virus. Selanjutnya ensefalitis, yaitu peradangan pada otak yang sering disebabkan oleh virus atau autoimun. Selanjutnya infark cerebral, yaitu kerusakan jaringan otak akibat gangguan aliran darah dan stroke. Selanjutnya lumbal puncture, yaitu proses medis untuk mengambil sampel cairan di cerebrospinal dari ruang subarachnoid. Selanjutnya neurotropik, yaitu istilah yang menggambarkan kemampuan suatu patogen atau zat untuk mempengaruhi sistem di saraf pusat. Selanjutnya cerebrum, yaitu bagian otak besar yang bertanggung jawab pada fungsi kognitif. Selanjutnya cerebellum, yaitu otak kecil yang mengatur koordinasi gerakan dan keseimbangan. Selanjutnya brainstem, yaitu bagian batang otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Selanjutnya medulla oblongata, yaitu bagian dari batang otak yang berfungsi untuk mengatur pernapasan. Selanjutnya talamus, yaitu pusat pemrosesan informasi sensorik. Terakhir itu hipotalamus, yaitu tempat untuk mengatur hemostatis tubuh, termasuk suhu dan juga hormon.